Kalau imanmu, kalau ilmumu, nikmat dan takwamu tidak kau fungsikan, tidak terbaca, maka kamu tidak bisa menegakkan sholat. Artinya hubungan kita dengan Allah tidak tersampai. Maka kaji tasawuf itu kan harus melibatkan iman, ilmu, nikmat, takwa untuk memimpin nafsu, yang harus ditundukkan. Itulah disebut dengan kitab. Imanmu utslu ma uhiya ilaika minal kitabi, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha anil faksha iwal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Kalau imanmu, kalau ilmumu, nikmat dan takwamu tidak kau fungsikan, tidak terbaca, maka kamu tidak bisa menegakkan sholat. Artinya hubungan kita dengan Allah tidak tersampai. Kalau hubungan kita dengan Allah tidak tersampai, maka sholat kita hanya terjebak pada syariah. Secara syariah sudah benar, tapi secara hakikat tidak kena. Kenapa? Karena sholat yang demikian itu dipastikan tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Habis sholat tengkar itu loh. Kenapa demikian? Ya dia lepas. Kalau lepas dari sifat keterpujian, sifat Muhammad dalam diri kita, maka hubungan kita dengan Allah tidak tersampai. Kalau demikian maka akan melahirkan pribadi-pribadi yang tidak bisa rukun dengan sesama. Maka sholatun, sholawatun harus silatun. Sholat yang kita tegakkan hendaknya benar-benar mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melahirkan pribadi Muhammad, pribadi yang terpuji, wujudnya selalu menebarkan keselamatan kanan dan kiri. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dengan sesama, terutama sesama mukmin. Bagaimana sesama mukmin itu? Yuhibbul mu'mina ats-tsubuta ala imani. Simbol ke kanan ini yaitu cinta kepada mukmin, kepada orang-orang yang taat sesama ini. Yang pertama kan, yang pertama kali ini yang harus dibangun oleh diri kita, hendaknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menoleh ke kanan. Kita bangun cinta kasih dengan sesama mukmin, yaitu yuhibbul mu'mina ats-tsubuta ala imani. Melihat orang yang taat, melihat sesama mukmin, sesama muslim, cinta. Wujudnya kita mendoakan dalam hati kita. Wujud cinta kita mendoakan. Apa itu? Semoga teman-teman kita yang mukmin ini tetap di dalam keimanan dan ketaatannya. Semoga ini dalam bahasa tasawuf namanya roja. Kenapa? Karena ada khauf juga. Karena bisa jadi yang sekarang taat ini, yang sekarang baik ini, kalau Allah menghendaki dia menjadi tidak taat, maka yang kedua ini namanya khauf. Semoga terjauhkan dari ketidaktaatan, semoga ditetapkan dalam keimanan sesama mukmin. Berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menoleh ke kiri. Ini kepada siapa? Ini kepada sesama manusia yang belum mukmin, dengan harapan semoga yuhibbul kafiro, gampangannya wong kafir lah, yuhibbul kafiro al imana bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat orang-orang yang belum beriman, dalam hati kita berdoa semoga mereka satu ketika menjadi beriman
terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan silah. Disinilah terjadi namanya silah. Kepada orang mukmin harapan semoga tetap dalam iman, kepada orang kafir semoga satu ketika dia menjadi beriman. Disinilah terjadinya namanya silah. Maka silah kita harus merupakan manifestasi sholawat. Sholawat kita merupakan manifestasi sholat kita. Bisa dipahami ini? Itulah yang disebut dengan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Sholat kita harus takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mencegah dari seluruh perbuatan yang tidak terpuji, mencegah seluruh perbuatan yang tidak terpuji yang timbul dari diri kita. Tercegahnya perbuatan yang tidak terpuji maka akan memunculkan dorongan sifat keterpujian namanya sholawat. Tercegahnya ini, terikhramnya dorongan nafsu yang tidak terpuji maka akan mendorong berbagai sifat keterpujian namanya sholawat. Barulah akan mengantarkan kita kepada silah. Inilah yang dimaksud dengan inna sholata tanha anil faksha iwal mungkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bisa dipahami di sini ya. Itulah maka sholat itu harus mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah buktinya orang sudah sholat masih juga nyolong, banyak kan? Banyak itu kan, para koruptor juga ahli sholat. Nah berarti sebenarnya dia belum sholat secara hakikat, sekalipun secara syariah sudah sholat. Itu banyak kan? Yang dicekel, yang di penjara itu orang-orang juga yang ahli sholat, banyak. Nah artinya apa? Sholatnya belum khusyuk, alias dia baru terjebak sholat secara syariah. Baik, di sini ini tasawuf ya. Saya akan masuk pada praktek yang ini, salah satu rukun sholat, rukun qauli, yaitu qiraatul Fatihah. Supaya yang kita lakukan itu bisa benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam satu hadis dijelaskan bahwa hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, isinya adalah wahyu. Maka di situ qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah Ta'ala. Qala bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, kalau ada redaksi semacam ini disebut dengan hadis qudsi. Apa hadis qudsi itu? Ucapannya adalah, redaksinya ucapan Rasulullah SAW sebagai manusia, tapi isinya adalah wahyu. Maka Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Berbeda dengan Al-Quran. Ini sensitif sekali sekarang bicara Quran itu ya, karena Pak Panji itu ya. Ya. Qasamtu ini supaya yang kita lakukan nanti bisa dipraktekkan. Yang kita lakukan kan, kita kalau sholat itu mesti membaca suratul Fatihah kan, wajib kan itu, karena rukun qauli. Rukun qauli itu jumlahnya 5, yaitu Allahu Akbar namanya takbiratul ihram, yang kedua suratul Fatihah, yang ketiga tahiyat, yang keempat sholawat, yang kelima salam, namanya rukun qauli. Kemudian ada rukun fi'li. Rukun fi'li jumlahnya 6. Qauli itu ucapan, fi'li itu perbuatan.
perbuatan anggota badan kita. Apa itu? Qiyam, berdiri.